Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang sebuah kisah di dalam Al-Quran dan dalam beberapa riwayat hadis, yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh membuat kapal atau perahu atau bahtera. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang termasuk pada golongan Nabi Ulul Azmi. Nabi atau Rasul Ulul Azmi ini adalah nabi atau Rasul yang mempunyai ketabahan, mempunyai keteguhan yang sangat luar biasa. Beliau, Nabi Nuh ini, berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Rosib, di mana selama 950 tahun berdakwah kepada kaumnya itu, kaum yang menyembah kepada berhala. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya mendapatkan penginsap, orang yang sadar, orang yang insaf mau mengikuti ajarannya, yaitu menyembah kepada Allah. Hanya sekitar 80 orang iman yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Padahal dakwanya selama 950 tahun. Tapi bisa bayangkan, dengan keteguhan, ketabahan yang luar biasa inilah, beliau termasuk dalam golongan nabi atau rasul yang masuk ulul azmi, orang utusan Allah yang mempunyai keteguhan, ketabahan yang sangat luar biasa. Nah, Nabi Nuh ini selalu berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan kaumnya agar selalu menyembah kepada Allah yang Maha Esa, tidak mensyirikkan kepada Allah, tidak menyembah kepada berhala, patung. Tapi mereka bahkan selalu menolak, bahkan mereka menutup telinganya dengan tangan, bahkan mukanya ditutup dengan pakaian. Penolakan mereka atas ajaran Nabi Nuh alaihissalam, sehingga mereka bahkan menantang Nabi Nuh di dalam sebuah surat di Al-Quran. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, kamu telah berbantahan dengan kami dan kamu tidak pernah mau menghentikan bantahanmu. Maka datangkanlah siksa yang telah kamu janjikan itu, yang telah kamu ancamkan kepada kami, siksa Allah. Datangkanlah segera kepada kami." Itulah kaum Nabi Nuh yang justru menantang untuk mendatangkan siksa Allah. Maka Nabi Nuh pun menjawab, yang bisa mendatangkan siksa itu bukan aku, tapi hanya Allah yang bisa mendatangkan siksa. Azab itu adalah milik Allah, dan yang mendatangkan azab adalah Allah. Kemudian karena mereka tidak mau dinasihati, tetap menentang kepada Nabi Nuh, bahkan mengejek, menganggap Nabi Nuh orang gila, bahkan melempari, istilahnya berusaha untuk mencelakai Nabi Nuh dan pengikutnya. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar memberi pelajaran kepada kaumnya. Kemudian Allah pun akhirnya menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam agar membuat perahu atau bahtera atau kapal. Akhirnya atas petunjuk Allah, Nabi Nuh dan orang-orang iman yang berjumlah 80 orang membuat perahu, membuat bahtera yang besar, kapal yang besar. Selama bertahun-tahun mereka bekerja sama, bersama-sama bahu-membahu untuk membuat perahu atau bahtera.
mereka orang-orang kafir, kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, malah justru mengejek, mengolok-olok, menganggap Nabi Nuh sebagai orang gila karena tidak ada banjir, tidak ada hujan, kering kerontang, malah membuat perahu yang besar lagi. Bahkan di sebuah riwayat diterangkan, saking zalimnya mereka terhadap Nabi Nuh dan orang-orang iman, perahu yang telah dibikin oleh Nabi Nuh dan orang-orang iman itu bahkan dikotori oleh mereka. Mereka justru berak atau membuang kotoran, ya kencing, ya berak, BAB itu di dalam perahu atau bahtera Nabi Nuh. Ini luar biasa mereka zalimnya kepada Nabi Nuh dan menentangnya mereka kepada Allah, tidak percaya sama sekali kepada utusan Allah. Akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka. Mereka diberi penyakit, sakit yang sangat parah, dan yang bisa menyembuhkan hanya makan dari kotoran yang mereka buang itu di kapal Nabi Nuh. Sehingga akhirnya karena mereka perlu obat, kalau nggak gitu mereka akan mati, sakitnya makin parah sehingga mati. Akhirnya mau nggak mau mereka makan kotorannya sendiri, diambil sendiri dari perahu, dikeret-keret karena saking banyak orang yang sakit, sehingga akhirnya bersihlah perahu itu karena dicari oleh kaumnya Nabi Nuh. Yang sakit-sakit itu pada berdatangan mengambil tempat untuk membersihkan kotoran mereka yang telah dibuang di dalam kapal itu demi untuk mendapatkan kesembuhan. Inilah istilahnya rekayasa Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang iman dan menghukum orang-orang kafir. Tapi meskipun demikian, peringatan dari Allah itu tidak diindahkan oleh mereka. Mereka justru makin kafir, makin menentang kepada Nabi Nuh, tidak mau diajak ke kebaikan, tidak mau diajak menyembah kepada Allah. Akhirnya tibalah saatnya, kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu untuk naik ke perahu atau bahtera. 80 orang iman, laki perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua naik ke perahu bersama dengan binatang-binatang. Masing-masing satu pasang dimasukkan ke dalam perahu. Dan kemudian akhirnya tibalah saat banjir bandang datang, hujan terus menerus, dan sumber air datang dari dapur-dapur mereka, kompor-kompor mereka, tungku-tungku mereka mengeluarkan air, banjir bandang, sehingga akhirnya air semakin naik, mereka tenggelam semua, termasuk juga anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, juga istrinya Nabi Nuh. Mereka termasuk orang-orang kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha menasihati mereka, anaknya dan istrinya, untuk naik kapal, untuk ikut golongan orang iman, mengesahkan Allah, tapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya mereka mati semua, tenggelam. Dan Nabi Nuh pun kemudian setelah lama berada di lautan, asalnya darat jadi lautan karena banjir bandang seluruh dunia. Akhirnya setelah airnya surut, Nabi Nuh pun kemudian bersama orang-orang iman turun dari kapal untuk memulai hidup baru mereka. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.